Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Aridian dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Kali ini saya mempresentasikan untuk praktikum kewirausahaan, yaitu usaha produksi dan pemasaran sari kedelai aneka rasa. Nah, tagline yang saya ambil yaitu sari kedelai lezate, dengan tagline nikmati kebaikan alam dalam setiap tetes sari kedelai. Sari kedelai merupakan minuman sehat dari kedelai pilihan tanpa pengawet dengan varian rasa modern, vanila, coklat, matcha, tiramisu, melon, stroberi, dan original. Tinggi protein, terbuat dari bahan alami, cocok untuk vegetarian atau laktosa intoleran. Kemudian kemasan praktis dan higienis. Untuk sasaran pasar sendiri yaitu konsumen keluarga yang sadar gizi, konsumen generasi muda kekinian, konsumen urban dan semi-urban di semua rentang usia. Kemudian konsumen vegetarian, alergi laktosa, konsumen pelaku kesehatan. Untuk strategi pemasaran, sari kedelai ini saya jual dalam aneka rasa dalam kemasan dengan harga 10.000 per botol atau cup 500 ml. Distribusi stand penjualan di pusat keramaian, sekolah, debat minimarket, dan media sosial. Promosi yang dilakukan yaitu antara lain edukasi, manfaat protein nabati, TikTok, Instagram, sampling di acara sekolah. Untuk proyeksi keuntungan sendiri yaitu kos produksi dan estimasi omset. Untuk kos produksinya sendiri per cup botol bisa dihitung dari harga sari kedelai per cupnya atau per botolnya itu Rp800. Kemudian perasa, gula pasir, gelas atau cup air, listrik, gas, depresiasi alat, biaya promosi penjualan, biaya orang, semuanya total HPP yaitu 4.250 per cup. Nah, untuk estimasi omset per tahun yaitu dengan target penjualan 250 cup per hari, total cost produksi yaitu 1.062.500 dengan proyeksi omset per hari 2.500.000, per bulan omset grossnya itu 60 juta, per tahun 720 juta, dengan laba bersih per hari sekitar 1.437.500, laba bersih per bulan 34.500.000, dan laba bersih per tahun 414 juta. Nah, untuk proyeksi umur usaha ini saya katakan panjang ya, dengan tahapan pengembangan pemasaran yaitu masa 1-2 tahun, produksi kecil dan promosi digital lokal. Kemudian masa 3-5 tahun, peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan retail modern. Untuk masa 6-10 tahun, kita akan ekspansi untuk diversifikasi produk yaitu soy yogurt, soy smoothie. Untuk masa 11-15 tahun mungkin ekspansi nasional atau membuka franchise. Untuk tahapan pengembangan proses, pemenuhan sertifikasi halal, BPOM dan HACCP. Kemudian pengembangan inovasi rasa dan pengemasan dan modernisasi mesin. Nah, untuk pengembangan faktor teknis dan teknologi, dalam prosesnya di saat ini saya terdapat kesulitan pada saat proses pemisahan kulit. Jadi mungkin kedepannya penggunaan alat khusus untuk proses pemisahan kulit sari kedelai. Kemudian pada saat proses penggilingan, penghalusan, dan penyaringan akan membutuhkan alat atau mesin yang lebih efisien. Kemudian sistem pengemasan yang lebih higienis, menggunakan botol atau cup kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian label disertai QR code untuk memudahkan pemasaran dan informasi tentang produk. Jadi akan kedepannya akan dipasang QR code pada label produk supaya memudahkan pemasaran. Kemudian untuk pasar potensial yaitu produk nabati ini terus meningkat akibat kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat. Kemudian kesadaran kebutuhan protein di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya.
merupakan produk lokal berbasis bahan alami Indonesia, cocok untuk semua segmentasi usia, kemudian vegetarian yang membutuhkan protein alternatif. Untuk persaingan pasar sendiri, yaitu untuk persaingan pasar saat ini itu relatif kecil karena hanya penjual yang ada di pasar tradisional, dan itu pun hanya dijual melalui kemasan plastik. Namun dalam persaingan perusahaan besar ada kemungkinan nantinya dari perusahaan-perusahaan beverage yang sudah berjalan, contohnya yang sudah memproduksi itu seperti sari kacang hijau dan kurma, ini tidak menutup kemungkinan akan ekspansi ke sari kedelai juga. Nah, untuk dampak faktor lingkungan terhadap usaha, keterbatasan ketersediaan kedelai lokal, kemudian dukungan pemerintah setempat untuk produk lokal UMKM. Nah, ini sudah ada dukungan juga dari pemerintah setempat. Kemudian tingkat kenaikan tren masyarakat terhadap produk bahan nabati, pentingnya gaya hidup sehat dan berkelanjutan, pengaruh aspek lingkungan, limbah ampas dapat dijual untuk digunakan sebagai pakan ternak. Nah, untuk faktor legal yang akan diterapkan antara lain NIB, BIRT, BPOM, izin edar, label gizi, hak paten, SNI, kemudian HACCP dan ISO 22000. Nah, untuk faktor legal ini kedepannya akan sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk kita. Sekian dan terima kasih. Saya Sony Aridian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.